Dmitri merasa bahwa dia telah jatuh cinta pada Talia, hal yang tak pernah dirasakannya sebelumnya. Dmitri selalu menganggap bahwa wanita hanyalah pelampiasan N***su saja, tapi berbeda dengan apa yang dirasakannya pada Talia. Hampir setiap hari, mereka selalu tenggelam dalam pelukan dan ciuman yang membakar, seolah-olah dunia di luar villa tidak ada lagi. Keintiman yang mereka bagi di kamar tidur, di depan perapian, atau di balkon yang menghadap pemandangan pegunungan, semakin memperkuat ikatan di antara mereka. Setiap sentuhan dan ciuman menjadi bahasa tak terucap yang menggambarkan betapa mereka telah jatuh cinta satu sama lain. Selama minggu itu, Dmitri merasa semakin sulit untuk menjaga jarak emosional dari Talia. Setiap pagi dia terbangun dengan perasaan bahagia melihat Talia di sampingnya. Hasrat yang dulu dianggap sebagai sesuatu yang bisa dia kendalikan, kini menguasai setiap detik yang dia habiskan bersamanya. Dia tidak bisa membayangkan hidup tanpa kehadiran wanita yang telah mengubah dunianya. Di hari ketujuh, Dmitri memutuskan untuk mengajak Talia mendaki ke puncak bukit di dekat villa. Ketika pria itu keluar dari kamar mandi, dia melihat Talia sedang membereskan baju mereka ke dalam koper. "Apa yang kau lakukan?" tanya Dmitri. Talia mendongak. "Bukankah hari ini kita pulang? Ini sudah seminggu. Aku belum mau pulang. Hari ini aku ingin mengajakmu mendaki," jawab Dmitri dan membuka handuknya lalu mengambil pakaiannya di dalam koper. Dmitri memakai pakaiannya dan kemudian menarik tangan Talia. Tangannya merengkuh pinggang Talia. "Kau ingin pulang?" Talia menggeleng. "Tidak, hanya saja, pekerjaanmu cukup banyak setelah kita meninggalkannya selama seminggu. Aku punya banyak asisten yang kugaji untuk mengerjakan pekerjaanku," jawab Dmitri seraya mengecup bibir Talia. Talia tersenyum dan menghirup wangi maskulin di leher Dmitri. "Apa kita akan berkemah di atas dan B***Cin**A di sana?" bisiknya dengan nada yang menggoda. Dmitri tertawa lirih. "Kau selalu bisa membaca pikiranku. Kurasa kau juga seorang penyihir karena kau sudah berhasil menyihirku hingga membuatku gila." Dmitri menggigit kecil cuping telinga Talia. Talia ikut tertawa dan kemudian mencium bibir Dmitri. "Aku akan bersiap-siap." Lalu Talia berbalik dan mengganti pakaiannya. Udara segar pegunungan, disertai aroma pinus dan kicauan burung, menciptakan suasana yang sempurna untuk refleksi dan introspeksi. Di sepanjang perjalanan, Talia sangat bersemangat. Dmitri memegang tangannya agar Talia tak terjatuh. Di puncak bukit, mereka berdiri di tepi tebing sembari memandangi pemandangan yang menakjubkan. "Ini sangat indah, Dimi." Talia merentangkan tangannya dan kemudian menghirup udara dalam-dalam. Dmitri masih tak melepaskan tangannya. Lalu mereka saling berpelukan, merasakan kehangatan satu sama lain di tengah udara segar pegunungan. Keputusan mereka untuk menjalani hubungan ini bukan lagi berdasarkan kontrak, melainkan atas dasar cinta yang tulus dan kuat. Hari-hari yang mereka habiskan di villa telah mengubah pandangan Dmitri tentang hubungan dan cinta. Mereka saling berpandangan, merasakan kebahagiaan yang meluap dalam hati masing-masing. Cinta yang mereka rasakan adalah sesuatu yang murni dan tulus, terbangun dari keintiman yang mereka rasakan selama ini, dan kini terus berkembang. "I love you," ucap Dmitri akhirnya. Ucapan Dmitri tentu saja membuat Talia terkejut karena Dmitri akhirnya merasakan apa yang diharapkan oleh Talia. Talia tersenyum bahagia. "I love you too." Dmitri mengecup bibir Talia. "Apakah kau akan memecatku setelah ini?" tanya Talia. "Kau salah, kau justru akan semakin sibuk setelah ini. Kau punya banyak tugas dari Uncledom." "Bersiaplah," jawab Dmitri. "Benarkah? Tugas apa itu?" "Dia ingin kau mengurus beberapa usahanya. Dia lebih percaya padamu daripada aku," sahut Dmitri. "Apa?" Talia melebarkan matanya karena dia tak menyangka akan mendapat tugas yang lebih besar lagi dari sebelumnya. Bulan madu Talia dan Dmitri di Rusia adalah momen yang penuh keindahan dan kebahagiaan bagi mereka berdua. Mereka menjelajahi kota-kota megah seperti St. Petersburg dan Moskow, menikmati keindahan alam dan budaya yang kaya. Namun, setiap kisah bahagia memiliki akhirnya,
dan kini saatnya mereka kembali ke Amerika untuk melanjutkan kehidupan rutin mereka. Setibanya di bandara, New York, Talia dan Dimitri disambut oleh hiruk-pikuk kota yang tidak pernah tidur. Meskipun berat meninggalkan keindahan momen bulan madu, mereka berdua tahu bahwa ada tanggung jawab di Amerika yang menunggu. Sudah siap kembali ke rutinitas pekerjaan? Tanya Dimitri sambil tersenyum, menggenggam tangan Talia erat. Talia mengangguk, membalas senyum suaminya. Siap atau tidak, kita harus kembali ke kenyataan. Kembali ke mansion mereka yang nyaman, Talia dan Dimitri mulai menyesuaikan diri dengan jadwal kerja yang padat. Namun, amanah dari Dom, ayah angkat Dimitri, membawa perubahan besar dalam kehidupan Talia karena Dom ingin beberapa perusahaannya yang ada di Amerika dikelola dan diawasi oleh Talia. Dom, seorang pengusaha sukses dengan jaringan bisnis yang luas, telah merencanakan untuk mempercayakan beberapa usahanya kepada Talia. Ia melihat potensi besar dalam diri Talia yang cerdas dan berdedikasi tinggi pada pekerjaannya. Talia, yang tadinya bekerja di perusahaan Dimitri, kini harus mengelola lebih banyak bisnis milik Dom dan pada akhirnya harus resign dari perusahaan Dimitri. Demi Dom, Dimitri merelakan sang istri tak bekerja bersamanya lagi meskipun sebenarnya dia masih ingin Talia bekerja di perusahaannya sebagai tangan kanannya. Namun, dia tak ingin Talia terlalu lelah jika pekerjaannya menjadi bercabang dan justru menjadi tak fokus nantinya. Dengan tanggung jawab baru ini, Talia semakin sibuk. Jadwalnya penuh dengan rapat, pertemuan, dan perjalanan bisnis. Dimitri melihat beban yang semakin berat di pundak istrinya dan memutuskan untuk memberikan bantuan lebih. Aku akan memberimu beberapa asisten karena tak cukup jika kau hanya memiliki satu asisten sana, kata Dimitri suatu pagi saat mereka sarapan bersama. Mereka akan membantumu mengatur jadwal dan menangani pekerjaan kecil yang tak terlalu memerlukan kehadiranmu. Talia awalnya ragu, tetapi ia tahu bahwa bantuan ini sangat diperlukan. Terima kasih, aku memang butuh bantuan saat ini. Oh ya, menurutmu apakah aku sudah melakukan pekerjaan dengan baik? Dimitri mengangguk. Ya, laporanmu sudah sempurna tapi kurasa kau harus sering ikut aku meeting bersama kolega bisnisku agar kau bisa mengambil keputusan dan langkah yang tepat jika terjadi masalah di perusahaan. Talia mengangguk. Terima kasih atas sarannya. Siang ini ada meeting di restoran hotel bersama salah satu kolegaku. Ikutlah, nanti aku akan menjemputmu. Tapi hari ini aku sangat sibuk dengan tim audit. Kurasa lain kali saja, aku harus segera melaporkan beberapa laporan kengan pada Uncledom, sahut Talia. Lalu Dimitri memegang tangan Talia dan mengusapnya lembut. Jika kau merasa terlalu berat dengan tugas ini katakan padaku. Aku bisa membantumu mengurusnya. Talia tersenyum melihat perhatian Dimitri. Tidak, aku masih sanggup dengan pekerjaan baru ini. Dan aku menikmatinya. Dimitri ikut tersenyum lega. Oke, aku senang jika kau menikmati pekerjaanmu. Tapi, jangan sampai melupakanku karena kesibukanmu. Talia tertawa lirih. Aku tak akan pernah melakukan itu, Hani. Dimitri tersenyum. Aku suka panggilan itu. Panggil aku seperti itu seterusnya. Dan aku juga akan memanggilmu seperti itu. Talia mengangguk dengan wajah sedikit memerah dan kemudian mereka menyelesaikan makan paginya. Pagi itu, New York diselimuti salju yang mengubah kota menjadi lanskap putih yang mempesona. Namun, suasana hati Talia berbeda jauh dari pemandangan indah di luar jendela mansionnya yang menghadap ke arah taman belakang. Di dapur, aroma kopi segar bercampur dengan perasaan cemas dan rindu yang tak terhindarkan. Dimitri duduk di meja makan, matanya yang berwarna gelap mencerminkan kedalaman laut yang gelap. Ia tampak tegang, sesuatu yang jarang terlihat pada pria yang biasanya penuh percaya diri itu. Baby, aku harus pergi ke Rusia besok, katanya dengan suara yang tenang namun tegas, memecah keheningan di antara mereka. Talia, dengan rambut coklat bergelombang yang jatuh ke bahunya, menatap Dimitri dengan senyum lembut. Ya, aku sudah tahu itu dari asistenmu kemarin. Aku mengerti, Hani, ini adalah tanggung jawabmu, dan aku tahu kau harus menangani masalah ini langsung. Dimitri menggenggam tangan Talia di atas meja,
merasakan hangatnya di tengah dinginnya pagi itu. Aku tidak ingin meninggalkanmu sendirian di sini. Tapi ini masalah yang harus segera diselesaikan di kantor pusat. Talia mengangguk, mencoba menenangkan perasaan Dimitrei. Aku akan baik-baik saja. Bukankah banyak bodyguard kita di sini? Kita sudah melewati banyak hal bersama, dan aku tahu kita bisa melewati ini juga. Lagi pula, ini hanya sementara, kan? Dimitrei menarik napas panjang, menghela semua kekhawatirannya. Ya, hanya sementara. Aku akan kembali secepat mungkin meskipun mungkin ini akan membutuhkan waktu yang agak lama. Lalu Talia beranjak dan duduk di pangkuan Dimitrei. Kita bisa berkomunikasi setiap hari. Dimitrei mendongak dan kemudian M3M *good bibir Talia yang menghangatkan suasana dingin saat itu. Hari keberangkatan Dimitrei tiba. Setelah mengucapkan selamat tinggal yang panjang dan penuh emosi, Dimitrei melangkah menuju pintu pesawat pribadinya, meninggalkan Talia yang berusaha keras menahan air matanya karena sejak bersama mereka belum pernah berpisah jauh dan lama. Pesawat Dimitrei lepas landas, menembus awan menuju Rusia, tanah kelahirannya yang dingin dan penuh misteri. Di pesawat, pikiran Dimitrei dipenuhi oleh berbagai kekhawatiran tentang pekerjaan dan Talia. Ia sadar bahwa tugas di Rusia mungkin akan lebih berat dari yang ia bayangkan, namun ia tetap harus melaksanakannya. Setibanya di Moskow, Dimitrei langsung disambut oleh tim dari perusahaan pusat yang sudah menantinya. Mereka membawa kabar buruk yaitu adanya kecurangan finansial besar-besaran yang mengancam kestabilan perusahaan. Dimitrei harus segera mengadakan rapat darurat dan mengambil keputusan-keputusan penting untuk menyelesaikan masalah itu. Sementara itu, Talia berusaha menjalani hari-harinya di New York tanpa kehadiran Dimitrei. Ia tetap bekerja seperti biasa, mencoba mengalihkan pikirannya dari rasa rindu yang semakin menguat. Namun, setiap sudut kota, mansion, dan kantor selalu mengingatkannya pada Dimitrei. Pada suatu malam, Talia pulang kerja dengan tubuh yang lelah. Ia membuka pintu kamar mewahnya dan disambut oleh keheningan yang membosankan. Tanpa Dimitrei, tempat itu terasa begitu kosong dan dingin. Talia menyalakan lampu, mencoba mengusir bayang-bayang kesepian yang menyelimutinya. Ia kemudian mengambil ponsel dan melihat pesan dari Dimitrei. Aku merindukanmu. Masalah di sini lebih rumit dari yang kukira. Aku akan berusaha menyelesaikannya secepat mungkin dan segera pulang. Talia tersenyum tipis, merasakan kehangatan dari pesan singkat itu. Ia tahu Dimitrei berusaha keras untuk kembali secepatnya, dan ia harus tetap kuat untuk mereka berdua.